Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk sebagai khalifah di muka bumi ini karena kita beriman kepada Allah dan utusannya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman artinya kita percaya, karena syarat kita beriman kepada Allah dan Rasulnya yaitu kita melalui 25 syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah dan juga kita beriman kepada Muhammad sebagai utusan Allah. Allah adalah zat yang berdiri sendiri. Allah adalah zat yang maha tunggal. Allah adalah zat yang tidak diperanakan dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah adalah Esa. Itu adalah iman kita bahwa Allah lah sumber dari segala penciptaan, sumber dari segala makhluk. Lalu kita tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Siapakah Muhammad ini? Muhammad adalah makhluk ciptaan yang paling awal, dan Muhammad juga lah makhluk ciptaan yang paling akhir. Jadi Muhammad awal, Muhammad akhir. Muhammad awal dari segalanya, Muhammad juga akhir dari segalanya. Awal Muhammad, akhir Muhammad. Siapa Muhammad ini? Muhammad ini adalah utusan yang diciptakan pertama kali oleh Allah, supaya Allah dikenal. Lalu Allah menciptakan satu makhluk atau menjahirkan satu makhluk. Dari mana Allah menjahirkan satu makhluk itu? Yaitu dari nur zatnya sendiri atau dari dirinya sendiri. Maka lahirlah, maka terciptalah satu makhluk yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah makhluk dan dia tidak punya daya dan upaya, tidak punya kekuatan apa-apa, maka Allah sertakanlah nur zatnya sendiri kepada Muhammad tadi. Maka bernamalah Muhammad tadi, yaitu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari bahan Nur Muhammad inilah maka jadilah sekalian alam, termasuk diri kita ini adalah hasil dari satu makhluk tadi. Karena Allah mencipta Nur Muhammad tadi dari nur zatnya sendiri atas kun, kodrat iradat Allah, atas kun Allah, kun biyakunnya Allah, maka jadilah alam semesta beserta isinya sampai ke kita ini. Maka kita harus percaya, kita harus yakin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita akui bahwa alam semesta beserta insan ini di muka bumi, tetap yang paling pertama dulu adalah insan, makhluk di muka bumi ini. Sangatlah mudah, sangatlah kita tahu banyak yang tidak percaya, sebagian orang banyak yang tidak percaya kepada Allah. Ya silakan, meskipun kita tidak percaya kepada Allah, meskipun kita tidak menyembah, tidak berbakti, ya kerajaan Allah tetap tidak berkurang.
Allah tetap maha pencipta, Allah tetap maha pengasih, tetap maha penyayang. Meskipun kita menjauhkan dia, meskipun kita tidak mengakui dia, Allah tetap adalah pencipta dari segala makhluk. Itulah iman kita pertama selaku umat muslim. Yang kedua, kita percaya bahwa Muhammad yang diciptakan tadi adalah sebagai utusan kepada alam semesta ini, utusan kepada semua insan di muka bumi ini, karena kita berasal dari satu batang, karena kita ini berasal dari satu batang tubuh, yaitu tubuh Muhammad Rasulullah SAW ini, maka jadilah alam semesta sekalian alam, termasuk diri kita adalah awal dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan Anda tidak mau mengakui bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah, silahkan, itu hak Anda. Tapi sebagai umat muslim, kita harus percaya bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah. Muhammad yang kita bicarakan ini bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad bin Abdullah. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah, beliau adalah tempat Allah menurunkan firman. Kalau Nabi Muhammad, ya sama seperti kita ini, tercipta juga dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini bukan Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang dari bahan baku Nur Muhammad inilah, dari makhluk Nur Muhammad inilah, maka jadilah sekalian alam, jadilah para malaikat, jadilah Nabi Adam, terus mencurahkan lagi Nur Muhammad tadi, jadilah ke Nabi-Nabi Musa, Nabi-Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi Isa, terus baru terakhir ke Nabi kita Muhammad. Terus tercurah lagi ke kita, maka lahirlah kita berawal dari Nur Muhammad tadi, berbahan makhluk Nur Muhammad tadi. Jadi kita ini hanya satu batang tubuh, satu jasad. Jasad kita namanya Nur Muhammad, roh kita Nur Muhammad. Jadi kita ini cuma satu makhluk, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Anda tidak percaya, sama seperti ibaratnya kalau kita bicara misalnya seperti tanah. Silakan tanah tidak mau mengakui bahwa dia itu namanya tanah. Saya ini adalah tanah putih, saya ini tanah merah, saya ini tanah hitam, saya ini tanah hijau, saya ini tanah pasir, saya ini tanah liat. Ya silakan. Tapi kemanapun kamu lari tanah, kamu tetap adalah tanah. Itu juga air. Silakan air tidak mengakui dirinya air, bahwa aku ini adalah air putih, aku ini adalah air keruh, aku ini adalah air hitam, aku ini adalah air hijau, aku ini adalah air kuning, air merah. Silakan Anda tidak mengakui air, tapi air tetap mengalir. Silakan Anda tidak mengakui bahwa air tetaplah ada. Nah, begitu juga tentang kita ini. Silakan Anda tidak mengakui bahwa diri Anda itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, tapi Muhammad tetap mesra di alam semesta. Tapi Muhammad tetap kekal di alam semesta. Dan awal Muhammad, akhir Muhammad. Siapa yang bertubuhkan Muhammad, insya Allah api neraka pun tidak akan berani menyentuh. Siapa yang bertubuh Muhammad, malaikat pun tidak akan berani mencabut nyawanya. Karena kita yakin hanya Allah lah yang berani mencabut kita, karena kita berasal dari Allah. Allah mencipta kita tadi berdasarkan bahan bakunya Muhammad. Ya, Muhammad ini adalah makhluk yang paling pertama, dan sifat Muhammad bercerai-berai di alam semesta ini. Itulah diri kita yang sebenar-benarnya. Jadi antara Muhammad dengan Allah ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah itu dikenal tanpa Muhammad.
Dan juga begitu Muhammad, tidak mungkin Muhammad ini bisa bergerak tanpa Allah. Jadi makhluk yang dua ini tidak akan pernah terpisah sampai kapanpun, sampai bumi runtuh, sampai langit hancur. Tidak akan pernah terpisah antara Allah dengan kekasihnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemanapun engkau lari ya Muhammad, tetap aku melihat engkau, tetap aku bersama engkau. Kemanapun engkau sembunyi, karena engkau adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia engkau. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Muhammad ini ingin bermesraan dengan Allah? Bagaimana cara Muhammad ini ingin mengenal Allah? Maka satu jalannya yaitu Muhammad harus mempanakkan dirinya. Muhammad harus mematikan dirinya. Mati dalam arti di sini, mati dalam ilmu, mati dalam hakikat. Bahwa kita ini kalau ingin mengenal Allah, karena kita ini adalah Muhammad, jalannya untuk mengenal Allah, maka panaskanlah diri, matikanlah diri, maka masuklah engkau ke makam baka. Itulah namanya orang yang benar-benar mengenal Allah. Bila engkau mematikan dirimu, bila engkau mempanakkan dirimu, maka hanya Allah lah yang mewujud, Allah lah yang berkata-kata, Allah lah yang melihat, Allah lah yang mendengar, dan Allah lah yang hidup. Itulah hakikat dari Muhammad. Siapa yang berbatang tubuh Muhammad, maka dia mengenal dirinya. Yang mengenal Allah ini adalah diri Muhammad. Karena kita ini Muhammad, bagaimana cara mengenal Allah? Maka panahkanlah dirimu, maka hilangkanlah perasaanmu, maka berhakikatlah hatimu, pandanglah Allah dengan batin. Jika engkau sudah memanahkan dirimu, maka Allah lah yang mewujud, Allah lah yang nyata, Allah lah yang berkata-kata, Allah lah yang melihat, Allah lah yang melihat. Begitu Anda mengucap asyhadu anna Muhammad Rasulullah, makhluklah saya. Begitu Anda mengucap asyhadu alla ilaha illallah, Anda panahkan diri Anda, maka Allah lah yang berkata-kata, Allah lah yang melihat. Buktinya kita makhluk ini sebenarnya adalah tempat Allah menjadikan dirinya. Muhammad ini adalah tempat Allah menjadikan dirinya. Karena Muhammad ini sejatinya adalah diri Allah itu sendiri yang zahir. Karena kita ini bicara ilmu batin, maka harus batin juga yang menerimanya. Kalau zahir, bertebarlah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita bicara batin, panah diri kita, hilang diri kita, yang ada hanya Allah. Allah lah yang mesra. Kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Allah. Tapi ingat bahwa apa yang kamu lihat bukan Allah yang sejatinya, karena kita tidak mungkin akan melihat zat Allah yang secara utuh, namun kita hanya melihat wajah Allah. Kemanapun kita menghadap, kemanapun kita melihat, hanya Allah lah yang kita lihat besertanya. Karena Allah Maha Besar, kebesaran Allah meliputi 7 lapis bumi, 7 lapis langit, dan meliputi 7 lapis bumi. Allah Maha Besar, kebesaran Allah meliputi langit bumi. Kita pun hilang atas kebesaran Allah, maka nyatalah kita hidup di hidrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat, saya rasa hanya sekian yang perlu saya sampaikan. Mohon dukungan like dan subscribe-nya agar channel kita ini tetap bisa berjalan, bisa berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.